Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Perencanaan Tambang. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai Micromine 2021 untuk pengaplikasian di tambang terbuka. Selanjutnya, ini sudah masuk ke aplikasi Micromine-nya. Bila teman-teman ingin menambahkan project yang baru, silakan tekan new project di kiri atas, new project. Bila sudah mempunyai project, silakan bisa attach project. Ini saya sudah punya project, langsung untuk attach projectnya. Nah, untuk yang dibutuhkan dalam praktikum Micromine ini ada dua data, yaitu ada DTM toponya dan juga ada blok modelnya. Selanjutnya, untuk mendukung kegiatan optimasi dan juga studi kasus dari kegiatan penambangannya dan juga scheduling, maka dibuat ada soalnya sesuai dengan modul Micromine. Di sini ada dari mengenai parameter general, mining, processing, harga, terus juga sampai mining rates, semua ada soalnya. Lanjut untuk pembuatan pit optimasi terlebih dahulu, kita mempersiapkan yang pertama yaitu blok modelnya. Di sini blok modelnya masih tidak jelas warnanya, mana yang terunjuk, tereka, sama terukur. Oleh karena itu sebelumnya kita melakukan pewarnaan terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke edit form. Di edit form kita bisa masuk ke display, ke heads. Selanjutnya centang forehand, more. Color field-nya kita akan mewarnai domain atau di sini berisi tentang klasifikasinya. Untuk color set-nya kita lakukan pewarnaan. Ini kita masukkan kategorinya. Nah, ini text field-nya kita masukkan yaitu dari domain. Ketikkan OK, terunjuk, terukur, dan tereka kita masukkan semuanya. Oke. Sekarang untuk pewarnaan kita beri warna. Untuk yang tereka kita beri warna kuning aja. Yang terunjuk diberi warna biru, dan yang terukur diberi warna merah. Oke, kita bisa save form. Kita memberikan warna, boleh untuk memberikan warna class color. Kita save and close. Ini ketik OK, maka akan muncul warna dari blok modelnya. Untuk mengetahui itu bisa mendisplay dari klasifikasinya. Yang warna kuning ini tereka, yang warna biru itu adalah tertunjuk, dan yang warna merah adalah yang terukur. Cara 3D seperti ini bentuk dari ore-nya memanjang. Selanjutnya file topografi juga dipersiapkan juga. Apabila sudah lengkap semuanya, bisa langsung ke bagian pit optimizer di tab mining. Pit optimizer, kita pilih yang pit optimizer. Di sini saya sudah ada formnya. Untuk yang pertama, untuk namanya bisa ketikkan bebas aja, bisa ketikkan gold deposit. Untuk kodenya kita bisa beri kode AU. Untuk pendefinisian penambangannya kita bisa lakukan new. Karena saya sudah ada, bisa langsung ke yang bagian edit aja untuk mengedit dari parameternya. Untuk blok modelnya bisa dipanggil untuk blok model yang tadi sudah dimasukkan. DTM nya kita masukkan DTM topografi. Untuk material bin nya saya masukkan gold.
kodenya AU, sama filter yang digunakan bisa menggunakan filter, bisa apabila ingin menggunakan filter bisa klik kanan, kita klik new atau edit. Apabila ingin membuat filter baru kita ketikkan new. Di sini yang akan di filter yaitu adalah klasifikasinya. Klasifikasi yang terka tidak kita gunakan, sehingga kita masukkan not equal, tidak termasuk, yaitu yang terka. Save and close. Elemen yang akan dilakukan pendefinisian yaitu adalah gold. Untuk block modelnya kita menggunakan block model yang berisi AU atau kadarnya dengan grade representation yaitu adalah gram per ton. Selanjutnya untuk rock types kita tidak menggunakan dilution and recovery sesuai dengan yang ada di soal, yaitu ada 18 yaitu untuk recovery-nya, dan dilutionnya yaitu 15%. Kita masukkan unitnya adalah persen. Defaultnya ini kita masukkan parameter untuk kegiatan, parameter dari zonanya. Di sini ada densitas, ada dari ore dan juga dari waste-nya. Untuk densitas dari ore-nya yaitu ada 2,2 dan densitas untuk host rock-nya adalah 2,6. Masukkan di sini ada PCAV yaitu adalah processing cost adjustment factor, ada mining cost adjustment factor, densitas 2,6 sesuai dengan yang tadi yang host rock-nya. MCAV yaitu mining cost adjustment factor. Terus ada rehabilitation cost-nya untuk per tonnya, masukkan dari yang ada di sini itu untuk yang ore-nya, rehabilitation cost. Oke, next lanjut untuk yang open pit kita masukkan biaya penambangannya yaitu $3 dan waste-nya $2. Untuk selanjutnya ada slope restrict, itu kita masukkan pendefinisian lereng yang akan digunakan untuk optimasi sudut lereng yang digunakan. Kita ketikkan slope untuk 40 derajat. Oke, kita masukkan bearing 0 dan slope yang digunakan yaitu 40 derajat, kita samakan aja untuk semua arah. Dan di sini ada tambahan yaitu dari utara 9.900 dan dari barat 19.000 dengan ketinggian 0 sampai dengan east dan north sekian, maka penggunaan lerengnya itu penggunaan lereng yang 50. Ini untuk pendefinisinya juga sama yaitu 50 derajat untuk semua arah. Untuk exclusion zone ini tidak digunakan pada kesempatan ini, namun bisa digunakan ketika nanti ada batasan-batasan optimasi, misal pada kondisi sosial, kondisi lingkungan, kondisi perizinan seperti WIUP, itu bisa digunakan nanti menggunakan use exclusion zone. Ini kita memasukkan string file-nya. Pada kali ini tidak menggunakan exclusion zone. Staging ini merupakan pensimulasian dari harga dari ore-nya. RAV ini revenue adjustment factor, ini kita mensimulasikan dari harga 0,3 dari harga sekarang sampai dengan harga 1,6 dari harga sekarang dengan incremental dengan pensimulasian setiap 0,1. Oke, untuk selanjutnya report kita menggunakan yang summary by material bins.
nama file reportnya silakan diketikkan. Sini saya menggunakan praktikum. Input parameternya dinamakan bebas aja. Ini bisa ditambahkan input prak 4. Optimization database juga diberi nama database optimasi prak 4. Oke, staging point kita tidak gunakan. Wireframe staging wireframe ini kita masukkan tipe yang baru. Klik aja new type. Ini centang terlebih dahulu yang smooth dan juga yang exactnya. Kita new type, masukkan optimasi misalnya praktikum gitu. Oke, ini langsung dinamai smooth nggak apa sama. Ini kita samakan dengan yang di atas, yaitu optimasi praktikum. Dicentang auto loadnya sehingga nanti ketika setelah di running bisa langsung muncul hasilnya. Yang blok model field update-nya tidak kita gunakan, langsung ke save and close. Processing fasilitasnya diketikkan aja, semisal God process, terus ada kodenya bisa P, dan ini pendefinisian parameternya. Ini material bisnisnya kita gunakan gold, value nya adalah 90, dan additional processing atau biaya tambahannya adalah $40 per $40 ini $40 per ounce. Kita ganti per ounce. Oke, ini langsung ke save and close. Masuk ke customer, termasukkan nama PT yang akan kita jual ornya, beri kode. Selanjutnya kita melakukan pendefinisian harga jual ini, yaitu $9.500 dengan selling cost-nya yaitu $70, shipping fee-nya $5, dan royalty yaitu 5%. Dimana 5% ini kita kalikan dengan harga emasnya. Jadi 5% dikali dengan 1.500 sehingga menemukan nilai $70. Untuk selling cost ini merupakan penjumlahan dari ketiga biaya tadi. Ada biaya shipping fee, biaya selling cost-nya, dan juga ada royalty-nya. Kita masukkan, ditotalkan sehingga muncul angka 150. Untuk satuannya kita menggunakan satuannya ounce. Oke, apabila sudah terisi semuanya, kita jangan lupa untuk save form, save as, namakan optimasi praktikum 4. Oke, udah dinamain, langsung run. Untuk running ini cukup lama dikarenakan bloknya juga cukup banyak. Setelah melakukan kegiatan bit optimizer, maka akan menghasilkan beberapa pixel, yaitu ada 14 pixel, baik itu yang exact maupun yang smooth. Untuk membedakannya kita bisa melakukan edit form dan mendisplay sesuai dengan namanya berdasarkan nama. Oke, text, sign. Oke, masukkan semuanya. Kita autofill, klik kanan,
fill with random color. Save and close. Oke. Seperti ini untuk yang exact. Begitu juga dengan yang smooth. Kita pewarnaan juga, 3D color coding. Atribut yang digunakan yaitu nama, color setnya berdasarkan teks, dan kita assign lagi. Oke, masukkan semuanya. Oke, kita save and close. Oke, seperti ini. Untuk pixelnya ada 14 pixel. Selanjutnya kita akan melakukan analisis speed. Sebelumnya saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana bentuk dari exact maupun smooth. Kita lakukan sayatan. Jadi untuk yang hasil pixel yang menggunakan exact, maka dia akan berbentuk seperti kotak-kotak seperti ini. Adapun untuk yang smooth, maka dia akan bentuknya tidak kotak-kotak atau halus seperti ini. Oke, jadi itu perbedaannya apabila kita menggunakan exact maupun smooth. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil dari bit optimasi, kita melakukan analisis speed. Jadi ada 3 case yang digunakan pada Micromind ini, yaitu ada best case, worst case, dan juga constant lag. Untuk bagaimananya hasilnya akan dijelaskan di akhir. Untuk finance, kita menggunakan sesuai dengan yang di studi kasus. Capital cost-nya yaitu 30 juta dolar, dan expense-nya atau replacement capital cost-nya yaitu 1 juta, dan discount rate-nya 9%. Dengan rates-nya kita akan melakukan penambangan yaitu 5 juta ton per tahun, TPA, ton per annual atau per tahun. Stockpile, karena memang ini kita tidak menggunakannya, kita next aja. Langsung kita ke report. Kita menggunakan optimization analysis result. Kita menggunakan best case. Best case. Ketikkan aja best case di sini. Lalu kita untuk case-nya di sini juga pastikan sesuai dengan yang di report ya. Jadi case menggunakan base, reportnya juga menggunakan report file-nya base untuk membedakan. Kita langsung run aja. Oke, karena ini butuh proses, aku cut. Selanjutnya melakukan kegiatan yang sama, yaitu dengan masuk ke open pit analysis menggunakan case yang worst, yang jenis worst. Finance-nya masih sama, rate juga masih sama, stockpile kita nggak usah isi, report ganti dengan worst case. Langsung di run. Untuk case yang ketiga yaitu menggunakan constant lag case, dengan benchnya kita gunakan 3, finance dan rates-nya juga masih sama. Yang membedakan dengan reportnya kita ganti namanya dengan lag 3 case. Kita run kembali.
untuk run analisis open pitnya, analisis optimasinya. Setelah melakukan analisis speed baik itu menggunakan best case, worst case maupun constant lag, selanjutnya kita akan menampilkan chartnya dari analisis tersebut. Kita langsung close aja, masuk ke result chart. Untuk series di sini kita masukkan data cash flow. Ada 3 data cash flow, yang best case, worst case, dan lag 3. Dan kita masukkan juga revenue dan yang tonase, dan yang terakhir itu tonase, baik itu tonase ore maupun tonase waste nya kita masukkan. Jadi untuk style di sini maksudnya kalau line tuh berbentuk garis, kalau bar ini berbentuk patangan. Kita kasih warna, untuk yang ore itu kita beri warna kuning, dan untuk yang waste nya kita beri warna abu-abu aja. Oke, bisa chartnya nih mau dinamain juga bebas, enggak juga nggak apa-apa, langsung oke aja. Sedang proses pembuatan chartnya. Seperti ini hasil chartnya. Sini ada 14 pixel yang terbentuk dari mulai 1 sampai dengan 14 ini. Nah, ini mempunyai nilai masing-masing. Nilainya ini bisa dilihat di sebelah kanan ini. Ini menjadi dasar kita untuk bagaimana menentukan pit yang paling optimal. Yang pertama kita lakukan yaitu mengetahui hasil simulasi base case yang paling tinggi, mencari peak dari simulasi dari base case, yaitu di sebelah sini ya, sebelah sini dengan nilai NPV yang paling besar. Jadi kita mencari nilai NPV dari base case yang paling besar. Ini 329, ini 336, ini 329. Berarti ini nilai NPV yang paling besar dari base case. Selanjutnya kita mencari nilai worst case yang paling tinggi NPV-nya. Ini ada 175. Ini kalau yang warna hijau ini ada base case. Kalau yang warna biru agak tua itu worst case, dan yang tengah-tengah ini bench lag 3. Ini kita mencari, jadi pertama mencari NPV base case yang tertinggi ini di sini 336, dan yang langkah kedua mencari nilai NPV dari worst case yang paling besar. Ini ada 189, ini 175, ini ada 155, ada 144. Berarti ini yang paling besar ya. Selanjutnya langkah yang ketiga kita mencari pixel di mana constant lag-nya itu berdekatan dengan nilai worst case yang tidak terlalu jauh ya. Jadi pixel ini di antara pixel yang bisa kita pilih di antara pixel yang ke-9 dengan pixel yang ke-4. Nah, selanjutnya kita mencari nih yang ketiga, yaitu dengan mencari constant lag yang mendekati dari worst case-nya. Bisa di sini dan bisa di sini. Coba kita setelah mendapatkan maka kita bandingkan tonase yang tertambang, baik itu ore maupun waste-nya. Kalau yang di sini, yang di pixel kelima itu tonasenya
tonase OR-nya 2525720, base-nya 2761265. Kalau yang pixel 6 ini 253 tapi dengan tonase yang waste-nya lebih besar. Stripping rasionya 9,3. Ini juga sama 9,3 karena hampir-hampir sama juga. Aku pilih yang pixel kelima. Jadi dari sekian banyak pixel berdasarkan tadi nilai NPV, dari nilai best case, worst case, dan juga constant lag, kita ambil pixel kelima yang paling optimal. Oke, kita bisa close. Lanjut, ini gambaran pixelnya. Kita coba masukkan untuk pixel yang kelima, baik itu smooth maupun exact. Seperti ini untuk pixel yang kelima, baik smooth atau exact. Coba kita lihat dengan menyayat dari pixelnya seperti ini. Ini coba kita lihat bersama dengan model block modelnya. Oke, ini bisa dilihat ya, bagaimana untuk yang nilai terka ini dia nggak diambil ya, sumber daya terka ini tidak diambil dan hanya mengambil yang terunjuk dan terukur, walaupun masih ada sisa-sisa sedikit dari yang terka, tapi sudah dioptimalkan. Oke, lanjut untuk tadi ada mekanisme case, base case, worst case, dan juga constant lag. Jadi untuk mekanisme tersebut aku coba ambil dari modul Micromind. Jadi bisa dilihat dari sini kalau misal untuk mekanisme base case, metode base case ini dia melakukan skema dari yang pixel yang paling kecil, nanti lanjut ke pixel yang lebih gede lagi dan lebih besar lagi. Nah, selanjutnya kalau untuk worst case dia berdasarkan ketinggian, berdasarkan topografi, berdasarkan yang paling tinggi, terus dia nambah dari atas, terus turun lagi sampai dengan yang paling rendah. Bisa dilihat di sini dia ada urutannya 1, 2, 3, 4 dan sampai ke yang paling bawah. Terus lanjut ke untuk yang constant lag, ini memang yang sering diterapkan di industri pertambangan karena ada mekanisme turun dan juga ada mekanisme untuk melebar. Nah, tadi kita masukkan bench lag 3, yaitu maksudnya setiap turun 3 itu dia lebar ke samping 1, melebar juga, habis turun 3 melebar ke samping, turun 3 melebar ke samping. Jadi seperti itu mekanismenya. Dan untuk mekanisme dari yang base case ini dia mengambil yang dekat dengan OR lebih dahulu, sehingga dari segi ekonomiannya dia lebih untung di awal karena dekat dengan OR-nya. Tapi untuk yang worst case ini dia tidak mempertimbangkan di mana OR-nya, dan dia hanya mempertimbangkan dari yang paling tinggi nanti menuju ke yang terendah. Itu untuk yang perbedaannya. Untuk langkah selanjutnya setelah mendapatkan pixel yang paling optimal, kita copy dulu pixelnya, kita rename dengan save from as, kita beri nama pit select. Ini yang smooth, kita oke. Kita save as, tipenya DTM.
dengan nama Pit Optimal. Kita oke aja. Ini udah muncul ya, pixel agak smooth. Kita rename aja biar nggak sama. Pit Optimal, Pit Optimal Smooth. Oke. Oke, next. Ini Pit Optimal Smooth. Nah, untuk yang exact juga kita rubah juga. Kita save form as, kita namain Pit Optimal exact. Oke. Kita juga save juga. Pit Optimal exact. Oke, setelah udah di copy ke project sini, ini udah ada dua, yang 14 dan 15. Maka kita bisa untuk mensimpan hasil tadi. Ini kita langsung save form as aja. Oke, udah disimpan. Ini juga save form as. Oh, ini diganti namanya aja. Oke. Terus ini juga diganti namanya. Jangan sama dengan yang udah pernah dibuat. Oke. Ini kita bisa langsung remove aja dari physics layer display. Remove. Kita udah ada nih block model, dan kita coba untuk memunculkan smooth dan exactnya. Selanjutnya kita masuk untuk pit design. Pit design menggunakan Micromine. Sebelumnya kita melakukan perubahan tampilan dulu dari exact, dari pixel yang telah dibuat. Kita coba untuk 2 dimensi, dan yang smooth juga menggunakan 2 dimensi. Sudah terbentuk 2 dimensinya. Kita coba pilih yang smooth aja. Oke. Setelah seperti ini, kita bisa untuk melakukan section per elevasi. Kita coba dari elevasi 50 dulu, seperti apa ornya. Ini or juga kita tampilkan dalam 2 dimensi aja. Oke. Nah, ini untuk yang 50 coba kita naikkan lagi untuk 70 seperti ini. Kita matikan dulu untuk blok modelnya. Tadi yang 50 itu seperti ini, kecil banget untuk hasil optimasinya. Coba kita yang 60. Yang 60 coba kita lihat ukurannya, apakah bisa digunakan untuk akses alat angkut dan juga alat produksi. Ini sekitar 9.
Terus untuk yang lainnya ini cukup 47. Nanti coba kita lebarkan aja di luar dari pixel, menjorok sedikit agar bisa muat untuk alat angkut. Jadi kita pilih elevasi 60 karena elevasi 60 ini dia bisa untuk jalan angkut. Dan tadi kalau misal kita meninjau yang elevasi 50 ini sangat kecil untuk pixelnya. Kita pilih yang 60. Kalau untuk yang 70 lebih lebar tapi banyak orang yang terbuang gitu ya. Jadi kita pilih yang 60. Untuk masuk ke desain, kita membuat desain yaitu dengan mining, masuk ke bagian tab mining, masuk ke pit design. Masuk ke pit design, kita melakukan input data. Jadi kita masukkan file yang baru, kita new, beri nama sesuai dengan bebas dari teman-teman. Misalnya saya kasih nama pit mpd praktikum oke. Jadi harus membuat file baru ya. Kalau misalnya mau membuat pit baru, new, nanti dikasih nama. Lanjut untuk desain mode, kita menggunakan pit karena membuat bench ke bawah gitu ya. Kalau dam ini dia akan bentuknya seperti disposal atau tumpukan atau timbunan. Nah, directionnya dia dari atas ke bawah. Dan untuk tinggi jenjangnya saya gunakan 8. Dan untuk slope angle-nya, single slope-nya kita menggunakan 60. Bump width-nya menggunakan lebarnya 5. Oke, kita calculate. Sebelumnya kalau semisal belum ada, ini biasanya belum ada kalau misalnya baru-baru, dan nanti dikalkulate aja, maka akan muncul yang interram angle-nya. Next, kita mengatur berm access-nya. Ini sesuai dengan mungkin teori yang udah teman-teman dapetin, yaitu ada kita ada drive on top, drive on down, taper, ram berm. Jadi ini juga mempengaruhi. Nah, kalau untuk non ini dia tidak ada akses untuk ketu maupun ke class-nya, dia langsung. Nah, nanti kalau yang ketu itu juga bisa masuk ke bagian yang drive on top ya berarti. Jadi dicoba-coba aja semuanya. Terus yang berm aksesnya tidak menggunakan, jadi langsung masuk ke area untuk jalannya, nggak ada jarak untuk persiapan untuk jalannya. Oke, ini udah langsung display. Butuh cell juga langsung oke aja. Oke, kalau udah langsung kita membuat desainnya. Kita langsung tekan toolnya di sebelah kiri, kita membuat garis toolnya. Kita sesuaikan dengan pixel yang sudah terbentuk ya, sesuai dengan pixel yang terbentuk dari pit optimasi. Kita aktifkan snap mode, lupa untuk mengaktifkan snap mode. Aktifkan snap mode sehingga nanti bisa lebih mudah untuk menyesuaikan dengan pixelnya. Terus diikuti garisnya. Ini memang karena terlalu kecil, langsung saja ke bagian sini agar lebih lebar. Ini saya juga lebarkan agar bisa untuk akses jalan angkut. Ini juga terus ikuti. Ikutin pixelnya. Lalu kalau
Kalau sudah mau menutup garis stringnya, bisa menekan C. Baik, sudah. Maka bisa untuk di smoothing. Di smoothing itu masuk ke bagian masih di Quick Design, kita smooth. Seperti ini hasil smoothnya. Next kita membuat jalan aksesnya ke arah mana. Kita masukkan add ramp. Kita menekan select blue point. Kita menekan di mana sih kita mau membuat titik awal dari rampnya. Kita ke sini. Oke. Untuk lebarnya saya menyesuaikan dengan spesifikasi alat yang ada. Kita asumsikan 19 meter untuk 2 jalur, dan gradien yang digunakan adalah 10%. Dan kemiringannya kita menggunakan dari yang tengah, dari tengah jalannya, dan kita menggunakan jalan yang anti clockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau udah, kita save form. Ini udah ada, tinggal di ini aja, di save. Kalau udah, langsung oke aja. Udah terbentuk RAM-nya seperti ini. Nextnya kita langsung untuk project tubing. Hasilnya dia langsung untuk naik atau langsung menuju ke elevasi di atasnya sesuai dengan bench height-nya. Yang awalnya 60 dengan bench height 8, maka dia akan naik yaitu sampai ke elevasi 68 di sini. Oke, kalau udah, kita sesuaikan dengan ore-nya sehingga nanti tidak ada ore yang terbuang. Di sini masih ada ore yang dapat ditambang. Oleh karena itu kita coba lebarkan lagi. Kita head dulu sebentar. Ini disesuaikan dengan ore. Ini di delete dulu. Di delete. Jadi kalau misalnya mau mendelete sebagian, kita tekan, ditahan sampai kemana teman-teman mau mendelete. Nanti langsung aja klik delete. Lanjut, untuk yang ini bisa teman-teman shortcut E. Nanti menyesuaikan dengan pixelnya. Ini menyesuaikan dengan pixelnya. C. Next, ini di bagian ujung juga ada yang belum keambil ya. Kita coba potong lagi dari sini. Ini juga ada yang belum keambil. Ini juga potong juga. Kita delete, terus tekan E. Kita C. Terus ini digeser juga, menyesuaikan. Ini juga ada yang belum keambil, digeser aja. Next, kita ini juga digeser. Nah, yang sisanya ini kita delete. Di blok terus di delete. Delete terus E lagi. Masuk ke untuk daerah yang ditambang di sebelah sini. Oke, terus dicek lagi. Terus yang sebelah ujung sini juga di smoothing.
di blok area yang mau di smooth, terus ditekan smooth ya. Oke. Dan ini juga jangan lupa untuk di smooth karena tadi hasil tambahan yang nggak smooth. Ini di smooth dulu. Oke, next kalau udah seperti ini, lanjut untuk melakukan project to BOM. Kita tekan lagi project to BOM lagi, terus disesuaikan lagi dengan OR-nya, jangan sampai ada yang terbuang. Ini kita delete lagi sampai ke sini. Ini di delete, terus kita lagi, terus nanti sampai ke elevasi yang motong topografi. Oke, ini C aja langsung. Ini juga ada yang kebuang, langsung dipotong aja. Jadi walaupun ada pixel ini kan tidak mempertimbangkan adanya RAM, jadi pasti ada pelebaran gitu yang jelas. Walaupun ada pelebaran tapi nggak terlalu jauh dari pixel yang udah dibuat tadi gitu, yang udah dioptimalkan, pasti ada pelebaran. Ini C aja langsung di smoothing lagi seperti itu seterusnya teman-teman. Ini di smoothing juga. Ini ada yang belum keambil, ini keambil nanti. Ini oke, udah. Ini oke, udah. Next kita project to BOM lagi. Jadi lebih enaknya di Microman memang ya bisa langsung project to BOM. Nah, ini ada yang belum keambil lagi, kita potong lagi seperti biasa. Lanjut untuk menyambungkan garis, menyambungkan sesuai dengan pixelnya. Cek lagi, langsung di smooth. Next yang di bagian atas belum disesuaikan, kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita delete, terus juga ini shortcut untuk meneruskan kembali. Next sampai dicek lagi, kita smooth lagi, terus sampai ke atas project to BOM dan seterusnya ya sampai sampai memotong topo. Ini saya sengaja cepetin untuk ini harus menyesuaikan dengan topo, menyesuaikan dengan blok modelnya. Kalau misal teman-teman nanti membuat, jangan sampai ada yang tertinggal. Ini juga ini di delete, terus ini disambungkan. Usah menghalangi ya, di uncentang aja. Terus cek lagi, jangan lupa juga di smoothing lagi untuk garisnya. Next kita membuat ini, membuat tuhnya juga diperlebar lagi. Ini dipotong, terus ini di delete, terus ini juga di lagi, terus di C untuk menutup string, terus ini juga dipotong juga.
agar tidak ada yang tinggal. Di E lagi dari atas. C juga harus diperbaiki. Di delete terus di ini juga disesuaikan dengan pixelnya lagi. C. Oke, kalau udah kita langsung untuk di smoothing lagi. Di smoothing, next langsung kita project to BUM lagi. Project to BUM ini dan seterusnya sampai memotong topo. Saya coba panggil toponya. Ini masih belum motong topo, kita langsung project to BUM lagi. Next. Oh ya, ini oke, project to BUM. Next sampai dia memotong topografi. Nanti kalau misal mencoba Microman, jangan lupa disesuaikan dengan pixel dan block modelnya agar tidak ada area yang terbuang. Sepertinya sudah memotong topografi, sudah ya, sudah memotong topografi, sudah di pit ini sudah di atas dari topografi tertinggi, elevasi tertinggi. Ini kita coba hapus aja. Ini kita hapus. Ini dihapus juga. Jalan juga dihapus. Baik, setelah ini coba kita lihat lagi apakah sudah memotong. Sudah ya, sudah memotong topografi seperti ini. Next step kita langsung untuk mendtm-kan dari pitnya. Sebelum itu kita save dulu, save dan juga save form. Pit MPD praktikum, save. Selanjutnya untuk membuat DTM, digital train model ya, atau membuat garis-garis string ini menjadi satu yang berisi, menjadi kesatuan, maka kita menggunakan DTM. Kita new DTM, masukkan tipenya. Jadi karena kita menyimpan di bagian pit design, kita memanggil di pit design tipenya. Nanti kita mengambil data dari yang tadi yang udah dibuat, yaitu pit MPD praktikum. Next, open. Ini yang warna merah ini memang harus diisi ya. Jadi nggak bisa running kalau nggak diisi. Ini udah output wireframe-nya. Ini kita mau namain apa gitu. Misal kita tipenya mau tipe yang pit gitu. Nanti kita menamakan pit MPD praktikum. Kalau udah kalau semisal mau langsung menampilkan, jangan lupa untuk langsung ke auto load, nanti langsung di run aja. Oke, kita close, lihat bagaimana hasilnya. Kita aktifkan dulu DTM toponya, kita hilangkan dulu string pitnya, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk memotong atau mengintersect dari DTM topo dan DTM dari pitnya,
Maka selanjutnya kita menggunakan boolean. Di sini ada wireframe dan kita menggunakan boolean. Selanjutnya kita di sini dimasukkan ke dalam operasi dari wireframe boolean. Di sini ada contohnya di sebelah sini, sebelah kanan. Semisal nanti kita mau memilih surface merge, berarti akan membentuk seperti ini. Ini A ini topo, yang B ini adalah pit tadi, gitu, akan membentuk seperti ini. Namun apabila nanti akan membuat semisal pit solid gitu, maka akan membuat seperti ini. Ini akan seperti ini hasilnya gitu. Nah, untuk yang pertama ini yang kita pilih adalah surface merge dulu gitu, karena akan membuat pit. Nah, ini kita coba memilih tipenya di yang DTM. Kita coba panggil yang topo. Kita select. Kita untuk wireframe yang lain kita menggunakan yang pit tadi, udah disimpan di pit, dan nama pitnya adalah pit plug mpd. Kita select, dan DTM-nya ini outputnya, jadi ada input ada output gitu. Kalau yang di sini namanya input, kalau yang di sini namanya output. Nah, kita ketikkan aja namanya, misalnya pit topo, pit terus topo intersect. Oke, kalau udah seperti ini jangan lupa di auto load dan clean and degrade wireframe, dan jangan lupa untuk di run. Oke, udah jadi untuk yang wireframe-nya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi seperti ini hasilnya dari intersect antara topo dengan pitnya. Coba kita tampilkan dalam bentuk sesuai dengan elevasinya. Kita klik kanan, biasa seperti tadi, edit form, terus di display, di color coding, kita masukkan atribut berdasarkan apa, berdasarkan ketinggian, masukkan. Kita ini misalkan juga numerik juga, klik kanan, masukkan assign. Ini atribut yang akan diwarnai itu adalah dari Z-nya, atribut Z-nya, dan akan dibagi menjadi 10 range. Oke, ini langsung aja di autofill random color, atau enggak misal mau select berdasarkan topo juga boleh, yang sudah ada di Microman. Topografi topo B yang sering saya pilih. Select, ini save and close, dan kita menekan OK. Maka akan seperti ini hasilnya. Ini untuk hasil dari desain pitnya. Selanjutnya yang akan dipelajarin adalah mendesain dari disposal. Namun sebelum itu, untuk bisa mengetahui disposal dan juga untuk scheduling yang lain, maka kita membuat terlebih dahulu namanya pit solid gitu, atau seberapa sih yang kita tambang gitu, tonasi yang kita tambang, volume yang kita tambang gitu. Nah, kita membuat namanya pit solid dulu. Kita masuk ke boolean lagi, wireframe boolean, lanjut masuk ke ini masih hal yang sama, tapi di bagian yang intersection, sehingga ini A topografi, B itu adalah pitnya, maka menghasilkan sisa di dalamnya ini yaitu berupa pit solid. Kita kasih output namanya pit solid plug mpd. Plug mpd, kita oke aja, kita run aja. Oke, udah terbentuk untuk pit solidnya. Jadi seperti ini yang kita tambang gitu. Hasil seperti ini yang kita tambang, sebesar ini yang kita tambang. Nextnya kita langkah selanjutnya adalah melakukan desain dari disposal, desain dari waste dump. Untuk bisa membuat waste dump, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu berapa sih jumlah waste dump, berapa sih jumlah waste-nya gitu. Nah, untuk mengetahui itu kita berasal dari pit solidnya. Di pit solid ini kita tekan, kita coba lihat di properties. Di sini teman-teman bisa melihat berapa sih volumenya.
Di sini ada yaitu 1421. Kita coba pakai kalkulator dulu ya. Kalkulator. Kalkulator ini ada 1421. Kita copy, kita masukkan ke kalkulatornya. Kita copy, kita paste. Terus untuk mengetahui berapa waste-nya juga kita harus masuk ke mining untuk mengetahui ore yang tertambang. Terus masuk ke block model. Terus masuk ke block model yang sebelah sini. Nah, kita masukkan inputan dari block modelnya. Kita kasih filter dulu, kasih filter yang tadi. Terekannya tidak ini masuk ke yang domain. Terus not equal, terekannya tidak masuk ke dalam masuk ke dalam filternya. Oke. Ini coba kita lihat optionnya itu. Untuk outputnya itu kita beri nama, misal ore tertambang praktikum. Kita nanti option, lanjut ke apply block factor. Kita calculate ini, centang calculate using wireframe. Masukkan pit solidnya. Tadi namanya pit solid praktikum MPD ini. Oke, ini domainnya kita masukkan domain klasifikasi. Jadi masuk dalam kategori yang kita masukkan itu isinya adalah domain untuk klasifikasi. Estimasi ini kita isi aja non, karena nggak ada cut off gridnya. Kita masuk aja AU untuk grade fill-nya. Karena kadar yang akan kita tampilkan gitu ya, dan grade unitnya menggunakan gram per ton dan mineral unitnya menggunakan ounce. Kita run, sedang proses. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa ke bagian yang awal ini, output. Kita klik kanan terus juga bisa view. Nah, ini ketahuan berapa volumenya. Ini volumenya adalah 1.076.198,74 meter kubik. Kita copy dulu. Kita copy. Terus next step kita coba kurangi dengan ore yang tertambang. Nah, kita hasilnya adalah 13.141. Nah, 13.141.689. Nah, ini masih dalam bentuk densitas. Nah, kalau dikali dengan swell factor, dibagi dengan swell factor, maka kita tinggal bagi, karena disposal ini kan dia materialnya material loose ya, atau udah ditambang. Kita bagi dengan swell factornya 0,8 sama dengan ini 16.427. Jadi kita membuat disposal yang bisa menampung volumenya 16.427 sekian ini. Kita masuk ke bagian pit design lagi. Kita minimize aja, masuk ke pit yang udah kita buat tadi. Ini pit intersect. Oke. Untuk membuat disposal kita membuat string terlebih dahulu, string new string. Jadi kita di sebelah sini di bagian physics layer display kita menekan yang segitiga bawah ini, nanti langsung ke new string. Setelah itu kita membuat string dengan menekan shortcut N juga bisa, new. Oke, kita membuat batasan stringnya. Ini coba saya membuat di sini untuk disposalnya. Ini karena memang kecil cakupannya, kita coba perlebar sampai ke bagian bawah untuk area disposalnya.
ya mohon maaf kelupaan untuk snap to topo. Jadi di membuat string ini menyesuaikan dengan toponya. Ini ditekan yang snap to surface. Ini langsung menyesuaikan dengan toponya. Oke, ini juga lebarkan karena emang disposalnya juga gede. Atau nanti semisal mau membuat 2 spot juga nggak apa-apa. Yang penting bisa menampung semua waste-nya. Ini C. Kita jangan lupa smoothing di bagian desain. Terus ini smooth. Baik, kalau sudah tinggal kita save form as. Kita kasih aja Wisdom batasan. Bebas namanya sebenarnya, senyamannya aja. Ini saya kasih nama batasan. Jangan lupa juga untuk di save juga. Ini kasih nama wisdom batas. Oke, next step adalah kita membuat wisdomnya di mining. Terus ada wisdom modeler. Terus inputannya kita masukkan boundary atau batasan tadi yang udah dibuat stringnya. Kita menggunakan wisdom batas tadi yang dibuat. Terus masuk dari desain metodenya. Jadi kita mau membuat wisdom itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah gitu. Nah kalau di sini saya coba pilih yang dari bawah ke atas. Nextnya original topografi. Kita menggunakan topo yang tadi sudah diintersect dengan pit. Di pit topo intersect. Oke. Parameternya ini single slope-nya kita menggunakan 30 karena supaya tidak terlalu tinggi dan aman. Terus bermnya kita menggunakan tingginya 5 dan lebarnya menggunakan 3. Dengan target volumenya tadi sebesar 16.500.000 kita lebihkan 16.500.000. Oke, coba kita running ini diganti dulu outputnya, namanya wisdom praktikum aja. Oke, jangan lupa di auto load dan di report juga. Ini aku report rpt. Oke, ini langsung kita run, bisa nggak? Oke, sambil menunggu. Oke, ternyata bisa langsung dibuat ya wisdomnya. Jadi seperti ini, jadi besar wisdomnya, luas. Nah ini kita coba warnain wisdomnya. Kita warnain biar beda. Kita edit form, kita kasih display atau warna itu abu-abu aja, ini abu-abu batu. Oke, klik oke. Ini adalah wisdomnya sebesar ini. Kita coba cek juga boleh volumenya. Ini kalau volumenya 16.500.284, jadi melebihi yang tadi ya, lebih aman. Selanjutnya setelah membuat wisdom udah, kita coba belajar membuat
road design, jadi road access dari pit ke waste dump-nya gitu. Ini coba kita hide dulu untuk yang pit solidnya. Pit solid kita hide. Ini juga string kita hide juga. Oke. Ini itu tadi yang pit optimal. Oke, ini yang hasilnya. Ini waste dump segini, ini pitnya segini. Dan sekarang membuat road design. Untuk membuat road design kita membuat terlebih dahulu string. Stringnya ini sebagai garis tengah dari jalannya. Jadi coba kita langsung aja. Jadi pertama kita new string kayak tadi, new string. Terus kita jangan lupa untuk snap to surface juga. Aktifkan snap to surface dan kita ketikkan N untuk membuat new string. Nah, ini kita coba dari tengah posisi tengah dari jalannya. Dan yang perlu diperhatikan adalah di sebelah sini adalah gradient. Jadi gradient ini jangan sampai melebihi dari yang ketentuan dari Capman. Jadi ketentuannya kan ada maksimal 12 gitu ya. Ini jangan sampai melebihi 12. Kita coba pilih, ini ada 19,97. Terus coba kita ke sini. Ini diperhatikan yang bagian bawah ini ada gradient. Terus next kita sampai ke bagian disposal. Ini turun terus masuk sampai ke disposalnya. Sini langsung ke daerah yang enggak sampai 12% dari ketentuan Capman. Ini 13, 12. Oke, sini aja. Oke, kalau udah di XC dan di smoothing. Smoothing itu di bagian design, terus di smooth. Oke, di bagian smooth coba kita hilangin topo dulu. Kita hilangin toponya. Ini hasil dari garis tengah dari jalannya. Next kita membuat jalan, yaitu dengan masih ke mining, terus road design. Oh ya, jangan lupa untuk save dulu tadi yang jalannya. Kita save form, terus center road rock. Oke, center rock kita save form. Jadi save form itu dia untuk menyimpan di VJX layer tabs ini. Tapi kalau save biasa ini untuk menyimpan filenya. Ini kasih nama center road access, road plug aja, road plug. Oke, kita save. Oke, next step adalah kita langsung ke bagian road design. Bagian road design ini ada inputan, masukkan nama
masukkan DTM tadi yang pit intersect-nya. Ini ada pit intersect-nya, terus center line-nya kita menggunakan yang tadi telah dibuat, ada center road praktikum. Ini desain parameter. Jadi seperti yang sudah dipelajari di acara sebelumnya kan ada namanya cross loop, ada yang ditunjukin namanya paritan, ada yang namanya super elevasi gitu ya. Ini bebas bagaimana mendefinisikannya. Ini saya coba membuat adanya cross loop. Jadi di tengah ini, di center line ini, dia posisinya lebih tinggi dibanding dengan jalan yang di ujung-ujung sini. Di sini saya juga membuat adanya paritan. Paritan ini sedalam dengan kemiringan 1 meter dan lebar paritan ini 0,8 meter atau 80 cm. Nah, ini aku langsung coba. Ini 0 derajat itu maksudnya datar. Ini naik lagi, langsung motong. Jadi cut ini memotong dari topografi yang tadi di input di sini. Memotong 60 derajat sama 60 derajat cut and fill-nya. Fill itu untuk mengisi apabila nanti di sini toponya itu kurang. Tapi kalau cut ini untuk memotong apabila toponya kelebihan. Oke, next step langsung kita membuat layout akhirnya dengan layout tambang praktikum. Kita tambahin praktikum. Jangan lupa juga auto load, kita kasih cut prac. Terus juga ini juga kasih prac juga untuk membedakan biar nggak override. Terus ini string road, ini juga string road praktikum aja. Terus ini reportnya report tambahin prac aja, masukin langsung run. Ini sedang loading untuk memotong topografinya. Oke, berhasil. Di ini jalan udah jadi ya untuk jalannya. Ada road aksesnya dari disposal ke area penambangannya. Dan nextnya kita langsung berubah warna layoutnya ke menjadi sesuai dengan ketinggian atau elevasi. Kita sesuai dengan Z-nya, kita oke kan, kita samakan dengan warnanya tadi. Kita oke. Nah, seperti ini hasil dari desainnya. Untuk simple dari Westdam, ada road design juga pitnya. Kita nonaktifkan center atau string yang udah dibuat. Seperti ini gambaran dari layoutnya. Ada Westdam, pit dan juga road design. Selanjutnya materi mengenai scheduling. Untuk scheduling, jadi langkah pertama yang digunakan ini kita coba bersihkan dulu ya layarnya. Kita bersihkan layarnya. Itu close remove all. Ini jangan lupa disimpan juga, disimpan. Nah, udah bersih. Next kita masukkan pit solid yang tadi dibuat. Pit solid potong. Bukan ini pit solid. Nah, ini pit solidnya yang tadi udah dibuat. Nah, ini pit solidnya. Oke, next kita masuk ke mining blocks. Kita masukkan DTM dari pit solidnya. Pit solid potong. Pit solid. Nih, pit solid. Next. Terus kita masukkan berapa sih ukuran dari bloknya. Kita masukkan ukuran bloknya 50 x 50 aja.
Terus extendnya ini kita langsung calculate aja sesuai dengan yang di data. So ditekan icon kayak seperti kalkulator. Next kita benchnya ini dibersihkan dulu. Jadi benchnya kita sesuaikan dengan ketinggian nya dengan bench height yang telah kita buat, yaitu adalah 8 meter sesuai dengan pit desainnya. Terus kita coba langsung auto fill aja. Dengan start to value nya kita calculate, dan start bench name nya kita sesuaikan dengan 2 nya, dan number of bench nya kita calculate juga, langsung auto fill. Ini langsung muncul semuanya dari bench name dan juga bench set nya. Next kita tipenya kita membuat lagi mining block praktikum. Oke, praktikum. Terus ini MBO nya MBO praktikum. Nah ini kita namakan, ini block indeksnya kita tulis ya. Ini awalnya kosong, ini kita tulis aja, ketik aja bench index. Ini samakan aja dengan ini di sebelah sini, nanti langsung kita run aja. Oke, kita langsung potong aja axis, menunggu. Oke, sudah terbentuk 1139 wireframe. Oke, kita coba buka edit form, kita sesuaikan atributnya dengan bench index aja. Bench index, oke. Ini teks, ini coba disesuaikan. Assign bench indexnya kita masukkan. Ini masukin semuanya. Kita oke. Nah kita auto fill with random color. Kita save and close. Terus kita coba running. Ini sedang proses loading pewarnaan dari DTM dari page solidnya. Baik, jadi seperti ini hasil dari pewarnaan blok modelnya, pewarnaan blok-blok penambangannya. Ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi yang pit solid itu dia belum terbentuk blok-blok, masih dalam satu kesatuan. Tapi kalau yang ini sudah terbentuk menjadi blok-blok. Ini ada blok 1 dan lain sebagainya. Sudah 1139 blok. Next step, kita melakukan material bins. Nanti kita masukkan untuk inputannya berupa blok model yang udah jadi soal. Terus masukkan set blok yang akan dimasukkan material binnya yang tadi sudah di running. Kita ambil all praktikum. Terus grade fieldnya kita masukkan AU, dan grade unitnya menggunakan gram per ton, dan mineral unitnya ons. Material bin setnya kita akan coba atur. Terus ini ke sini, dan kita add parent material kita tarik ke sini dulu. Kita masukkan grid filter ini kita masukkan AU domain dan not equal, kita masukkan AU aja. Kita masukkan AU, terus true atau AU yang akan kita benar-benar masukkan ke dalam materialnya, dan kita choose filter. Ini kita klik kanan, kita choose filter. Kita menggunakan tadi yang true ya, dan volumenya kita masukkan define, kita oke kan. Terus tonase
juga masukkan, dan density kita atribut, terus masukkan density, define, terus masukkan 2,2 sebagai density OR nya, kita oke kan. Grade nya kita masukkan grade dari AU nya, bin ini masukkan grade AU nya, kita oke kan. Metal juga sama, kita masukkan define, bin, terus juga AU nya, kita oke kan. Kita panahkan input material ke ini, kita berdasarkan use filter name, kita menggunakan ortho. Oke, kita save, kita kasih material bin prac, kita override aja, kita close. Oke, kalau udah ini masuk ke outputnya, centang yang use density from wireframe, kita density menggunakan density, ketik aja density OR, terus masukkan density dari OR nya, dan void density ini merupakan density dari waste nya. Create attribute for void nya, kita kita menuliskan juga volume waste, diketik, terus waste density juga kita ketikkan aja. Kita report filenya namakan menggunakan report material bin practical. Kita run, override nggak apa-apa, terus yes. Oke, sambil menunggu proses. Setelah melakukan running dari material binsnya, selanjutnya kita bisa lihat dulu view dari material binsnya seperti ini. Ada tipe, ada nama, ada kategori, ada volume, density, tonase, dan sebagainya. Oke, terus kita close, terus kita masuk ke schedule, terus masuk ke bagian ini di close dulu. Ini kita new scheduling, new, terus kita masukkan oke, yes. Terus kita from wireframes, terus setnya kita kasih MB all practicum, terus text type nya berupa mining blocks, terus task name nya itu adalah bench index, masukkan. Terus task kategorinya itu menggunakan bench name. Terus untuk default rate nya kita menggunakan 100 meter kubik ya, untuk bloknya. Kita bench nya ini menggunakan bench name klik 2 kali, oke. Terus density nya kita coba tambahkan itu dengan density OR dan density dari waste, selanjutnya kita kasih satuan. Terus juga kita menambahkan kolom untuk yang metal, terus untuk satuannya kita ada yang kurang, kita tambahkan dulu. Untuk satuannya itu ada gram per ton, itu untuk yang organe nya gram per ton. Oke, kita desimalnya kita maksimal 3. Next, untuk yang oz juga belum ada unit satuannya, kita masukkan oz nya. Oke, desimalnya maksimal 3, kita oke. Oke, kita masukkan metalnya ini OZ, terus yang organe nya kita menggunakan gram per ton. Oke, ininya oke, ini centang aja. Oke, kita oke kan.
untuk density waste-nya kita masukkan density dari waste-nya, density waste. Oke. Density ore kita masukkan density ore. Density ore. Terus untuk index juga kita masukkan index index-nya. Untuk level masukkan benzet-nya, elevasinya. Terus emas itu nanti aja. Terus ore grade itu masukkan grade-nya. Oke. Terus untuk ini ore density ore-nya kita menggunakan yang ini ore true density. Oke, terus untuk yang ore mass-nya kita menggunakan tonase ini tonase. Oke, untuk yang volume kita menggunakan ore volume. Periode kita uncentang aja. Volume ini udah. Terus waste volume ini ada waste volume. Volume waste. Oke. Terus kalau waste mass itu merupakan density mass. Density waste kita kali dengan density waste dikali dengan volume waste. Oke. Dan untuk yang mass ini merupakan penjumlahan antara ore mass dan waste mass. Oke. Kita udah isi semuanya. Kita centang. Oke, kita import. Oke, sambil menunggu importnya. Oke, kita close. Ini hasil per bloknya. Kita save dulu ya, jangan lupa di save. Terus kita keluarkan karena belum muncul annual schedulingnya. Kita coba panggil lagi annual schedule-nya. Ini praktikum 4. Kita manggil database-nya. Oke, ini coba untuk yang vertical group. Oke, ini seperti ini. Ini blok-bloknya, ini schedulingnya. Kita selanjutnya mengatur terlebih dahulu untuk keseluruhannya dengan menggunakan option. Berdasarkan task kategorinya kita memilih elevasi yang paling tinggi ya. Oke. Dan kita melakukan link secara horizontal terlebih dahulu. Ini kita nonaktifkan dulu ya. Nah, ini dari yang paling tinggi kita blok dulu semuanya. Kita link agent, terus select start dari mana. Dari sini kita klik kanan. Oke. Terus next kita previous value. Kita blok kembali, terus link agents. Terus kita klik dari mana akan memulainya. Klik kanan, terus kita juga jangan lupa perhatikan bagaimana blok modelnya. Terus next kita langsung previous lagi. Kita blok kembali, terus link agents, terus lagi klik bagian mana yang akan mau mulai, terus klik kanan, terus previous lagi sampai nanti paling akhir ya. Sampai paling akhir. Ini kayak gini terus sampai elevasi ke 6. Oke, terus previous value. Terus ini
ini ketika memulai ini adalah yang paling mendekati dengan ore-nya agar menghasilkan ore yang secepat mungkin. Terus kita previous lagi, kita blok lagi ini, terus mulai dari sini klik kanan, terus lagi previous value, kita blok lagi, kita link change, terus mulai dari mana, mulai lagi klik previous value lagi, link next ini, terus lanjut. Maaf, ini previous value terus link and change, terus ini klik kanan, terus previous value terus klik kanan, terus previous value lagi, udah mulai kelihatan orangnya. Pasti paling terakhir. Terus previous value cek lagi, terus previous value lagi, terus sampai akhir. Previous value lagi, terus sampai ke tas kategori yang ke-60. Terus nggak usah di filter lagi, terus jangan lupa untuk di blok semuanya, kita blok semuanya, kita vertical by index, kita indeksnya kita 3 ya tadi. Oke, udah selesai. Ini kita coba kita lihat ya seperti apa hasilnya. Schedule-nya. Oke, setelah dilingkan baik itu secara vertikal maupun horizontal, selanjutnya kita melakukan optimize dulu untuk menggabungkan yang tadi sudah dilingkan. Schedule, kita optimize. Oke, ini kita berdasarkan ini tahunnya 10 tahun aja, diskon rate-nya kasih 9. Terus apply kapasitas, ya masukkan, terus atribut yang digunakan adalah volume aja. Terus dari periode 1 ke periode 10 ya, 10 tahun. Terus minimumnya karena tadi sekitar 1,4 jutaan, sekitar 14 jutaan yang tertambang, coba kita masukkan minimumnya 1,4 juta ya, 4 juta dan maksimumnya 1,5 juta. Oke, solvernya nih nggak usah, outputnya ini summary by period, ini aja schedule proc.
Oke, coba kita ada yang kurang atau enggak. Oke, nggak ada, ada yang kosong. Oh, maksimisnya berdasarkan dari volume. Oke, kita coba run. Oke, sudah selesai ya optimasinya. Kita close saja. Jadi seperti ini hasilnya untuk schedule-nya. Coba kita melihat bagaimana hasil masukkan ini 360 hari medium step. Seperti ini hasilnya untuk schedulingnya selama 10 tahun ya, selama 10 tahun. Coba kita edit font, kita kasih warna ya biar yang tadi order. Oke. Oke, coba kita jalankan lagi. Baik, untuk memberi warna pada blok modelnya, kita klik kanan, edit form, terus kita gunakan color text color set. Ini kita berdasarkan dari indeksnya, ini udah ada tadi ya, langsung save and close. Kita coba masukkan. Seperti ini hasil schedulingnya, seluruh pewarnaan ya. Coba kita apply lagi. Nah, seperti ini tadi udah bisa. Ya, seperti itu untuk schedulingnya. Sekian praktikum perencanaan tambang untuk materi acara 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.